Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas 5 buah game seru yang cocok kita aplikasikan di kelas anak-anak. Kita mulai saja. Games yang pertama ini adalah sebuah games instruksi, jadi di mana siswa kita harus melakukan instruksi atau kode yang kita sebutkan. Jadi ketika kita menyebutkan angka 1 atau 1, maka siswa harus jump to the right, harus lompat ke kanan. Angka kedua, 2, maka siswa harus jump to the left. Ketika kita menyebutkan angka 3, maka siswa harus jump forward ya, jump ke depan. Kemudian ketika kita menyebutkan angka 4, maka siswa harus melakukan jump backward. Sekali lagi, 1 itu lompat ke kanan, 2 itu lompat ke kiri, 3 lompat ke depan, dan 4 lompat ke belakang. Ini bisa kelas bahasa Inggris ataupun kelas bahasa Indonesia, tinggal disesuaikan instruksinya. Ini kelas biasanya seru, fun ketika diaplikasikan di dalam kelas. Games yang kedua yang biasa saya lakukan juga di dalam kelas saya, ini biasanya melatih vocabulary anak-anak, dan dengan games ini anak-anak akan semakin mudah untuk menghafal kosakata karena ini sangat mudah dan memberikan kesan yang seru buat mereka. Jadi kita akan instruksikan beberapa aktivitas yang pertama kita contohkan dan anak-anak diharapkan mengikuti apa yang kita instruksikan. Misalnya sebagai contoh adalah jump. Jump itu artinya lompat, maka mereka harus lompat begitu. Kemudian smile, tersenyum, maka mereka harus tersenyum. Kemudian spin itu berputar, maka siswa harus memutar tubuhnya. Kemudian kita bisa katakan fly begini, maka siswa juga akan melakukan aktivitas fly begitu. Kemudian jump forward, lompat ke depan, maka siswa akan melompat ke depan. Atau jump backward, jump to the right, jump to the left begitu. Wing itu berkedip. Kemudian ada note itu mengangguk begitu. Kemudian play gitar, maka mereka melakukan aktivitas bermain gitar. Jadi kosakatanya bisa kita pelajari dulu di awal bersama-sama dengan siswa, 1 sampai 10 kosakata atau sampai 15 tergantung kesepakatan. Kemudian kita perintahkan untuk melakukan aktivitas tersebut bersama-sama. Yang kemudian untuk menguatkan lagi, kita tidak perlu mencontohkan dan siswa melakukan sendiri sesuai dengan instruksi kita. Games yang ketiga ini adalah sebuah games angka, jadi kita bisa belajar angka melalui aktivitas ini. Jadi kita akan sebutkan beberapa angka 1 sampai 20 misalnya 1 2 3 go. 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya sampai 20. Hanya kita ingatkan kepada siswa ketika kelipatan 3, maka siswa harus mengatakan boom. Jadi misalnya bersama-sama 1, 2, boom, 4, 5, boom, 7, 8, boom. Begitu ya. Kelipatan 3 mereka harus menyebutkan kata boom. Kemudian kita rubah lagi kelipatan 4. Misalnya 1, 2, 3, boom, 5, 6, 7, boom, 8, 9, 10, 11, boom, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa juga dengan kelipatan kelima, 1, 2, 3, 4, boom, 6, 7, 8, 9, boom, dan seterusnya. Jadi ini bisa dilakukan di kelas untuk belajar angka sambil bermain yang seru dan menyenangkan. Games yang keempat ini adalah games kosakata. Jadi kita bisa memberikan instruksi dahulu kepada siswa dengan mengatakan begini, I can see with my little eyes something begin with C misalnya. Jadi artinya adalah saya bisa melihat dengan mata kecilku atau aku bisa melihat dengan mata kecilku sebuah benda berawalan dengan huruf C. Jadi kemudian siswa harus menyebutkan atau mencari benda yang berawalan dengan huruf C atau misalnya dengan huruf S atau dengan huruf A dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa fokus juga kepada materi vocabulary karena siswa akan mencari kosakata yang atau benda-benda yang berawalan dengan huruf C yang mereka bisa lihat ketika proses games tersebut dilaksanakan. Games yang terakhir yaitu games yang kelima, ini mirip dengan games yang kedua, adalah instruction game atau games yang berisikan beberapa instruksi dan mereka harus mengikuti instruksi yang kita sampaikan. Jadi kita menyebutkan beberapa instruksi sebagai contoh, misalnya touch your nose. Jadi semua siswa itu harus menyentuh hidungnya. Kemudian touch your ear. Semua siswa harus menyentuh telinganya. Atau touch your hair, menyentuh rambutnya. Touch your shoulder. Jadi semua siswa harus menyentuh semua bahu mereka masing-masing. Kemudian ketika sesi pertama selesai, kita bisa perintahkan instruksinya berganti menjadi touch your friend's
nose misalnya, atau touch your friend's shoulder, touch your friend's ears, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu tadi 5 buah game seru yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita, bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun, dan tentunya tanpa persiapan alias spontan. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Adel Tarawanda. Terima kasih.